Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di rumah. Tetap di rumah, stay safe, jaga kesehatan. Semoga dengan maraknya virus ini menjadikan kita ahli ibadah yang lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berharap dengan berdoa semoga virus yang lagi maraknya ini segera terhenti. Amin. Baik, di sini saya Faris Arif Hidayatullah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam ingin sedikit menyampaikan, mempresentasikan dan membahas mengenai hadas. Karena hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, ini cukup penting terutama bagi kita umat muslim sebagai penentu apakah kita pantas, apakah kita telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah yang harus kita lakukan. Mengenai hadas ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih hadas itu. Pengertian hadas secara singkat, secara mudah untuk kita pahami. Perlu diketahui bahwasanya hadas ini adalah sebuah keadaan kita sebagai manusia itu tidak suci atau kotor, yang dimana pertama kita sebagai umat muslim yang harus melaksanakan ibadah seperti sholat, itikaf dan lain sebagainya, itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah tersebut sebelum kita dalam keadaan suci. Kita sebagai umat muslim, saya pikir harus mengetahui dulu apa sih pengertian hadas sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah, karena itu cukup penting dan harus diketahui sebagai umat muslim. Mengenai hadas ini, kita harus mengetahui bahwasanya hadas ini terbagi menjadi dua, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar ini juga memiliki pengertian masing-masing dan cara perinciannya masing-masing. Hadas kecil ini adalah keadaan di mana kita sebagai manusia itu dalam keadaan tidak suci dikarenakan mengenai atau menyentuh atau terkena dengan kotoran yang dimana kotoran itu bersifat makanawi. Maksudnya kotoran ini tidak terlihat secara kasat mata, secara mata yang kasar atau secara mata yang kasar, namun kita bisa merasakannya bahwasanya tubuh kita sebagai umat muslim yang harus beribadah dalam keadaan tidak suci. Bagaimana sih kita harus menyucikannya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, seperti sholat, itikaf, ataupun membaca Al-Quran yang seperti kita lakukan semestinya. Maka cara pensuciannya itu cukup dengan melaksanakan wudhu. Wudhu ini dengan ketentuan ya kita harus melaksanakan wudhu dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang berlaku ada di dalam Al-Quran, sunnah maupun pendapat para ulama. Maka ketika kita sudah melaksanakan wudhu, membersihkan tempat-tempat yang mungkin sudah mengenai kotoran sehingga kita tidak dalam keadaan suci lagi, maka kita sudah layak atau sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, bersihkanlah diri kita baru beribadah. Hadas kecil ini pun itu terjadi atau diri kita yang tidak suci ini karena menyentuh kotoran yang diantaranya itu seperti mengeluarkan air kecil maupun membuang air besar yang menyentuh diri kita, tubuh kita. Selanjutnya membuang angin, yang selanjutnya lagi menyentuh kemaluan. Oleh karena itu, untuk kita sebagai muslim harus tahu di mana keadaan kita ketika kita mengeluarkan sesuatu dalam diri kita atau mengeluarkan angin atau menyentuh sesuatu yang tidak wajar. Harus paham bahwasanya diri kita sudah tidak pantas lagi, haram untuk melaksanakan ibadah sebelum kita mensucikan diri kita dengan berwudu itu. Baik, selanjutnya mengenai hadas besar.
tadi kita telah membahas tentang hadas kecil, sekarang kita membahas tentang hadas besar. Secara pengertian, secara simpel untuk kita pahami, hadas besar ini atau kotoran besar, atau bisa disebut dengan kotoran besar, karena hadas besar ini yaitu kotoran yang dimana membuat kita sebagai manusia dalam keadaan tidak suci, karena sebuah kotoran yang tidak nampak secara kasat mata, tapi kita harus mengetahui itu. Apa sih kotoran-kotoran tersebut? Salah satunya dikarenakan kita mengeluarkan sperma dengan sengaja. Yang kedua, dikarenakan kita berhubungan seksual, berhubungan suami istri, itu menyebabkan kita tidak suci lagi dan diwajibkan untuk mensucikannya. Dan beberapa alasan lain yang menyebabkan kita sedang dalam keadaan hadas besar tersebut. Bagaimana sih, terutama tidak cukupnya kita sebagai laki-laki untuk mensucikan diri kita dikarenakan hadas besar tersebut. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan mandi wajib atau mandi junub. Mandi wajib ini mandi khusus yang dilaksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil dan najis, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, sholawat, baca Al-Quran, itikaf, dan lain sebagainya. Mengenai mandi wajib ini, salah satu niatnya yaitu nawaitul ghusla biraf'il hadathi akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Indonesia yaitu saya niat melaksanakan mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar atau junub karena Allah atau lillahi ta'ala. Bagaimana sih prosesnya sehingga kita bisa mensucikan diri dengan mandi wajib ini? Yaitu pertama, kita cukup membersihkan diri seperti dengan mandi biasa, atau membersihkan diri bagian-bagian yang memang harus dibersihkan. Cukup dengan tangan kiri, lalu bersihkan tangan kita. Selanjutnya yaitu dengan melaksanakan wudhu. Wudhu ini ya wudhu seperti biasanya kita sholat dan melaksanakan ibadah lainnya, terutama dengan ketentuan syarat rukun yang telah ditentukan. Selesai wudhu, maka mandilah diri kita atau membasahilah diri kita pertama dari kepala bagian atas selama 3 kali. Terus sebelah kiri bagian atas kepala selama 3 kali. Lalu dari kepala itu ubun-ubun kepala itu dibersihkan secara rambut-rambutnya. Lalu bersihkan bagian-bagian lain dalam tubuh kita, terutama dari sebelah kanan terlebih dahulu selama 3 kali, lalu bagian kiri. Lakukan itu hingga bagian akhir dari tubuh kita secara teratur berulang-ulang. Itu saja. Baik, itulah sedikit pembahasan dan penyampaian dari saya mengenai materi atau presentasi dari saya mengenai materi ini tentang hadas ini. Intinya hadas itu sebuah kotoran yang terletak atau menempel pada manusia itu sendiri karena sebab tertentu. Oleh karenanya kita harus mengetahui itu, hadas itu terbagi 2, hadas kecil dan hadas besar. Kita harus mengetahui itu dan mensucikan diri kita agar kita bisa melaksanakan ibadah, sholat, sholawat, baca Al-Quran, itikaf, lain dan sebagainya. Oleh karena itu bersihkanlah diri kita baru beribadah. Baik, itulah penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata mengenai penyampaian saya atau salah sesuatu penyampaian yang tidak sesuai atau jauh dari pemahaman saudara, teman-teman, atau ibu bapak dosen yang telah menonton atau yang sedang menonton, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.